Halo guys, ketemu lagi sama saya Lenur Afifa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai audit laporan keuangan dan laporan audit. Langsung aja kita ke videonya. Alasan perlunya audit atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang berguna bagi pembuat keputusan adalah laporan keuangan yang berkualitas. Ada 4 alasan mengapa audit atas laporan keuangan diperlukan. Yang pertama, perbedaan kepentingan. Yang kedua, konsekuensi. Yang ketiga, kompleksitas. Dan yang keempat, keterbatasan akses atau remoteness. Manfaat ekonomis audit. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan kejujuran. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dan yang keempat, mendorong efisiensi pasar modal. Manfaat audit dari sisi pengawasan. Audit dilihat dari sisi pengawasan juga membawa manfaat yang cukup besar. Sofyan Safri Harahap mengemukakan manfaat audit dari sisi pengawasan sebagai berikut. A. Preventive control. Tenaga akuntansi akan bekerja lebih berhati-hati dan akurat bila mereka menyadari akan diaudit. B. Detective control. Suatu penyimpangan atau masalah yang terjadi lazimnya akan dapat diketahui dan dikoreksi melalui proses audit. C. Reporting control. Setiap kesalahan perhitungan, penyajian, atau pengungkapan yang tidak dikoreksi dalam keuangan akan disebutkan dalam pemeriksaan. Pemisahan tanggung jawab manajemen dan auditor. Manajemen bertanggung jawab atas pembuatan dan isi laporan keuangan yang dimuat dalam asersi atau pernyataan manajemen. Auditor independen bertanggung jawab memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Laporan audit. Laporan audit merupakan alat formal auditor untuk mengomunikasikan suatu kesimpulan yang diperoleh mengenai laporan keuangan auditan kepada pihak yang berkepentingan. Pendapat auditor disajikan dalam laporan tertulis yang umumnya berupa laporan audit bentuk baku. Laporan audit baku terdiri dari 3 paragraf. Yang pertama, paragraf pengantar. Yang kedua, paragraf lingkup. Dan yang ketiga, paragraf pendapat. Paragraf pengantar. Terdapat 3 kalimat dalam paragraf pengantar. Kalimat pertama menjelaskan objek yang menjadi sasaran audit. Terdapat 2 hal penting, yaitu auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan setelah ia melakukan audit atas laporan tersebut. Objek yang diaudit oleh auditor adalah laporan keuangan klien. Kalimat kedua dan ketiga menjelaskan tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor. Paragraf lingkup berisi pernyataan auditor bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar audit yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi akuntan publik. Pernyataan keyakinan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing memberikan dasar yang memadai bagi auditor untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan. Kalimat pertama, auditor menyatakan bahwa audit dilakukan atas laporan keuangan dilaksanakan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Badan Penyusun Standar. Kalimat kedua berisi 3 pernyataan auditor, yaitu yang pertama, audit dilaksanakan merupakan proses yang terencana. Yang kedua, audit ditujukan untuk memperoleh keyakinan memadai bukan absolut sehingga terdapat resiko di dalam audit. Yang ketiga, auditor menggunakan konsep materialitas. Kalimat ketiga, auditor menyampaikan pesan bahwa dalam perikatan umum, auditor melaksanakan auditnya atas dasar pengujian bukan atas dasar pemeriksaan terhadap seluruh bukti. Pemahaman terhadap SPI merupakan dasar untuk menentukan jenis dan luas pengujian yang dilakukan dalam pemeriksaan. Luas pengujian dan pemilihan prosedur audit ditentukan oleh pertimbangan auditor atas dasar pengalamannya. Auditor melakukan pemeriksaan atas bukti yang tidak hanya terbatas pada catatan akuntansi klien, namun mencakup informasi penguat. Kalimat keempat menjelaskan bahwa auditor menggunakan pertimbangan dalam menetapkan dan mengevaluasi penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen. Dan yang kelima, mengidentifikasi keterbatasan lain audit, yaitu bahwa pendapat yang dinyatakan oleh auditor hanya dilandasi oleh dasar yang memadai, dan memberikan pernyataan bahwa auditor telah membuat simpulan positif mengenai lingkup pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. Paragraf pendapat merupakan paragraf yang digunakan oleh auditor untuk menyatakan pendapatnya mengenai laporan keuangan. Terdapat 4 tipe pokok laporan audit yang diterbitkan oleh auditor. Jenis-jenis pendapat auditor. 1. Pendapat wajar tanpa pengecualian. Pendapat ini diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit.
Tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan PABU dalam penyusunan laporan keuangan. Konsisten penerapan PABU, pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Yang kedua, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan. Pendapat ini diberikan jika laporan keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha klien, tetapi ada beberapa hal yang memerlukan bahasa penjelasan. Ketiga, pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat ini diberikan jika auditor menjumpai kondisi-kondisi berikut. Lingkup audit dibatasi oleh klien. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit, penting atau tidak memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada di luar kekuasaan klien maupun auditor. Laporan keuangan tidak disusun sesuai PABU. PABU tidak diterapkan secara konsisten. Yang keempat, pendapat tidak wajar. Pendapat ini diberikan jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan PABU, sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas. 5. Pernyataan tidak memberikan pendapat. Beberapa kondisi yang menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat antara lain, pembatasan yang luar biasa terhadap lingkup audit. Auditor tidak independen dalam hubungan dengan klien. Unsur laporan audit. Pertama, pihak yang dituju. Kedua, paragraf pengantar. Ketiga, paragraf lingkup. Keempat, paragraf pendapat. Kelima, nama auditor. Keenam, nomor izin akuntan publik. Ketujuh, tanda tangan. Dan yang kedelapan, tanggal laporan audit. Sekian video saya tentang audit laporan keuangan dan laporan audit. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.